Baik, sudah dilihat di layar monitor masing-masing, ini ada layanan sistem operasi. Sebelum kita menuju ke bab 4, yaitu sejarah Unix dan Linux, saya akan menjelaskan ulang tentang layanan pada sistem. Ada pertanyaan sebelum dimulai? Baik, layanan sistem operasi di sini ada 4 buah lapisan. Lapisan yang paling bawah itu adalah hardware, kemudian lapisan kedua sistem operasi, dan lapisan yang ketiga ada sistem call, dan yang terakhir itu lapisan yang paling atas yaitu user interface. Saya akan menjelaskan mulai dari lapisan paling bawah yaitu hardware ya. Tentunya komponen dari sebuah komputer terdiri dari dua bagian utama yaitu hardware dan software. Hardware yaitu perangkat keras dan software itu perangkat lunaknya. Perangkat keras itu terdiri dari komponen-komponen yang membentuk sebuah fisiknya komputer. Itu kemudian sistem operasi di sini sebagai penjembatan, sebagai penengah antara pengguna dengan hardware. Jadi ketika pengguna menginginkan sesuatu untuk dilayani dari sebuah sumber daya yang ada, maka di sini ada sistem operasi yang memberi jembatan sebagai pelayannya. Tetapi siapa yang mengatur keseluruhan pelayanan terhadap user ini? Yang mengatur keseluruhannya adalah sistem call di lapisan ketiga. Di lapisan kedua ada pelayanan sistem, ada servisnya. Beberapa di antaranya adalah program execution, operasi input-output, sistem file, komunikasi, resource allocation, accounting, protection, and security, dan juga ada deteksi error. Tentunya di sini sudah ada penjelasan di modul, silakan dibaca kembali. Saya akan menjelaskan secara singkat saja apa yang maksud dengan keseluruhan layanan yang ada pada sistem operasi ini, yang ada di lapisan kedua. Nah, di lapisan kedua ini ada program execution. Nah, tentunya setiap program yang ada pada sebuah sistem operasi ada eksekusinya, ada tindakannya, ya, ada prosesnya, kemudian proses itu akan dikeluarkan. Ya, proses input dan output berikutnya adalah ada di layanan operasi input dan output. Operasi input dan output contohnya ketika kita memberikan perintah pada shortcut kita, melalui shortcut kita memberikan perintah-perintah tertentu atau memberikan inputan melalui keyboard, maka akan ditampilkan, akan diproses, kemudian dikeluarkan pada layar monitor atau pada screen. Ini terkait dengan operasi input dan output. Kemudian sistem file. Di sini ada manajemen file. Manajemen file di sini adalah pengaturan struktur yang ada pada sebuah sistem operasi terkait dengan keseluruhan file yang ada pada layanan itu sendiri ya, pada layanan sistem operasi. Kemudian ada komunikasi. Apa yang dikomunikasikan di sini? Yang dikomunikasikan adalah sumber daya. Sumber daya yang ada di sistem operasi, mereka keseluruhan job atau task, keseluruhan pekerjaan yang dilakukan pada sistem operasi ini dilakukan komunikasi satu antara lain, satu di antara yang lainnya. Komunikasi di sini adalah ketika kita misalkan membuka dua buah sistem, membuka dua buah aplikasi dalam waktu yang bersamaan, maka di sini ada komunikasi di dalamnya, di dalam sistem itu sendiri ya. Komunikasinya seperti apa? Tentunya komunikasinya tidak sama seperti komunikasi yang kita lakukan ya, sebagaimana manusia berkomunikasi. Tentunya komunikasi di sini adalah pembagian dari memori, pembagian dari sumber daya, pembagian dari penjadwalan, ya, penjadwalan mana yang akan diprioritaskan. Maka komunikasi ini berkaitan dengan service yang lain, yaitu resources dan allocation. Nah, resources dan allocation ini yaitu mengalokasikan sumber daya mana yang akan diprioritaskan untuk ditampilkan, untuk diminta, untuk dipenuhi keinginan penggunanya. Maka di sini ada resources allocation, ada sumber daya lokasi. Kemudian tentunya di layanan sistem operasi ada penghitungan terkait dengan penjadwalan, terkait dengan algoritma yang ada pada sebuah sistem itu sendiri. Algoritma apa yang dibutuhkan oleh sistem itu untuk mempercepat merespon secara cepat apa yang diinginkan oleh
si pengguna tadi. Tentunya respon cepat keinginan yang diinginkan oleh pengguna tergantung dengan sumber daya yang memenuhi dari komponen itu sendiri, yaitu terkait dengan hardware dan juga softwarenya. Kemudian pada pelayanan sistem operasi juga ada deteksi error, adanya deteksi error. Nah, deteksi error ini terkadang terjadi pada layanan, pada sistem operasi atau sumber daya yang ada. Misalkan kita menginginkan supaya kita atau pengguna atau user itu dilayani secara cepat, sehingga terkadang kita membuka sesuatu atau membuka file atau membuka yang lain, membuka aplikasi yang lain secara cepat, tetapi sumber daya tidak memenuhi sistem kita. Misalkan kita menggunakan prosesor dengan prosesor yang tidak memenuhi keinginan, tidak memenuhi standar yang diinginkan ya. Ketika kita ingin dilayani cepat, tentunya prosesornya juga ingin updatean prosesor harus juga yang terupdate, yang terbaru, kemudian terkait dengan memori juga, terkait dengan terkait dengan keseluruhan komponen yang memenuhi supaya sistem itu dapat berjalan dengan baik dan kita dilayani atau direspon dengan baik juga. Nah, tentunya kalau misalkan pelayanan tidak sesuai dengan yang diinginkan, maka sistem akan melakukan pendeteksian ya, apakah layanan itu layak untuk ditampilkan atau tidak, atau sumber daya tidak mampu untuk menampilkan kepada pengguna. Maka di sini ada informasi deteksi error atau informasi-informasi yang tidak sesuai dengan sumber daya yang ada pada sebuah sistem. Kemudian ada proteksi dan security, protection and security, yaitu untuk melindungi sebuah sistem, maka adanya proteksi dari sistem itu sendiri dan adanya keamanan dari sebuah sistem itu sendiri. Nah, untuk layanan yang ketiga ini ada sistem call. Sistem call itu adalah yang mengatur apa yang lebih utama, yang ingin diberikan oleh sistem kepada user. Ya, ketika sistem operasi memberikan banyak layanan di sini, maka layanan ini diatur oleh sebuah sistem call, ya. Sistem call mana yang lebih prioritas? Nah, di sini adanya sistem call, adanya tugas dari lapisan yang ketiga, ya. Kalau dari bawah ini lapisan yang ketiga, sistem call. Dan yang paling atas, lapisan yang paling atas itu ada user interface. Pada umumnya user interface yang kita gunakan adalah graphic user interface. Nah, graphic user interface ini tentunya berbeda dengan batch ataupun command line. Graphic user interface ini tujuannya untuk mempermudah para user atau pengguna dalam menggunakan sebuah sistem operasi ya, tentunya. Nah, graphic user interface contohnya sekarang sekarang ini sedang kita nikmati, yang sekarang kita sedang melakukannya, grafik user interface. Kita melihat di sini ada gambar, ada grafik, ada teks, kemudian ada suara, ada video. Ini disebut sebagai user interface. Saya bisa melihat kalian secara sinkronos, secara maya, secara online, tetapi di lain waktu yang sama juga saya juga bisa melihat, men-share modul atau men-share tulisan atau men-share gambar atau juga teks dan seterusnya ini kepada kalian secara bersamaan. Maka kita sekarang menikmati user interface, layanan untuk pengguna berupa graphic user interface atau GUI. Kalau misalkan command line ini berarti meminta untuk pengguna dilayani secara perintah ya, secara baris perintah dengan perintah-perintah tertentu menggunakan shortcut kita melalui keyboard. Kita ketikkan perintah tertentu pada keyboard kita melalui shortcut kita, maka akan dikeluarkan tampilan-tampilan apa yang menjadi perintah yang diinputkan oleh pengguna. Kemudian yang berikutnya adalah batch. Kalau dulu komputer zaman dulu
yang tahun 70-an itu ada komputer yang besarnya segede lemari, sebesar lemari, tingginya setinggi lemari, lebih besar komputer daripada tubuh manusia. Maka ketika kita hendak meminta keluaran dari yang diberikan, maka dimasukkan ke dalam sebuah shortcut di dalam sebuah kartu yang mana kartu itu diisikan perintah-perintah tertentu, kemudian dimasukkan ke dalam diproses di komputer itu, dan komputernya akan mengeluarkan hasil dari perintah yang diberikan pada kartu tadi. Ini disebut sebagai layanan sistem operasi. Sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Silakan dibuka sesi untuk pertanyaan. Saya Pak ingin bertanya. Oke, silakan. Pepi Nauli. Nama saya Pepi Nauli, saya ingin bertanya, layanan operasi seperti apa yang disediakan untuk kenyamanan programmer? Oke, di-unmute lagi itunya, speakernya. Layanan sistem operasi apa yang memberikan kenyamanan untuk programmer? Tentunya programmer harus mengetahui sumber daya apa yang dia butuhkan, ya. Sumber daya apa yang dia inginkan, yang dia butuhkan dari sebuah layanan pada sistem operasi di komputer kita. Tentunya kita harus mengetahui dulu keseluruhan komponen dari sebuah komputer yang kita ingin pakai, yang ingin kita gunakan. Kita misalkan seorang programmer, developer, sebagai pengembang, sebagai programmer, maka layanan yang diutamakan adalah spesifikasi dari programmernya apa. Misalkan dia lebih mendalami ke programming untuk pengembangan Android misalkan, atau pengembangan web saja, maka dispesifikasikan komputernya digunakan untuk pengembangan web, yaitu hal apa saja, kebutuhan apa saja, software apa saja yang diperlukan oleh programmer itu untuk dilakukan untuk mendukung komputernya melakukan pengembangan terkait dengan keahliannya. Maka dia menspesifikasikan komputernya untuk dipakai untuk pengembangan web saja, atau untuk pengembangan Android mobile saja misalkan. Maka dia harus mengetahui layanan-layanan apa saja yang dia butuhkan. Tentunya dalam sebuah sistem operasi memenuhi 4 buah komponen layanan ini, yaitu hardware, sistem operasi, sistem call, dan user interface. Keseluruhan layanan ini berada pada lapisan sistem operasi. Ini sudah memang seperti ini, ya, memang sudah seperti ini layanan yang ada pada sistem operasi, karena sudah didesain untuk memberikan kemudahan para pengguna. Tetapi yang memberikan komunikasi, yang memberikan inputan, output, kemudian menghitung keseluruhan sumber daya ada pada sistem, kemudian memberikan pelayanan yang diberikan oleh sistem kepada user, ini keseluruhannya tugasnya pada layanan sistem operasi. Jadi kalau pertanyaannya layanan yang baik seperti apa, maka layanan yang baik yang diinginkan oleh seorang programmer yaitu dia harus mengetahui terlebih dahulu komponen yang dia butuhkan, ya. Dia harus tahu si programmer tadi harus mengetahui terlebih dahulu komponen-komponen apa yang mendukung untuk memudahkan dia, ya, untuk memudahkan kinerjanya. Tentunya dia harus memiliki kemampuan untuk menganalisa komputer, ya, menganalisa kebutuhan komputer yang dia inginkan. Menganalisa, kemudian dia tambah, upgrade lagi sistemnya, bisa di-upgrade kembali kalau kurang memenuhi. Kalau sudah cukup, ya berarti sudah tinggal pakai saja. Ya, berarti kita harus mengetahui terlebih dahulu. Nah, untuk mengetahuinya bagaimana? Untuk mengetahuinya kita tanya, atau bisa langsung tanya ke penjual. Biasanya penjual itu kalau dia paham tentang teknologi, dia akan menjelaskan tentang keseluruhan sistem yang mendukung apa yang dia butuhkan, yang mendukung komputer yang dia butuhkan. Misalkan prosesornya pakai prosesor apa, generasi prosesornya yang berapa, kemudian kapasitas memorinya berapa, disesuaikan. Kalau misalkan 4 GB atau 8 GB berarti sudah mumpuni untuk melakukan programming pada
sistem pada komputer yang dia miliki. Ya, ada sanggahan, ada apa? Bisa dimengerti? Nggak ada, Pak. Jelas. Bisa dipahami ya. Yang lain ada pertanyaan? Silakan kalau ada pertanyaan. Izin Pak. Izin bertanya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Izin bertanya. Itu Ya. spesifikasi minimal prosesor bagi programming itu apa ya Pak? Dan apakah bisa prosesor itu upgrade seperti halnya dengan RAM? RAM itu kan bisa upgrade 4 ke 8. Nah, apakah prosesor itu bisa di-upgrade? Contoh, prosesor Celeron di-upgrade ke prosesor i3 ataupun sebagainya. Bisa nggak Pak? Terima kasih. Biasanya kalau misalkan kita hendak melakukan upgrade ya dari prosesor, kalau misalkan cocok komponennya sebenarnya tidak masalah, tapi sebenarnya dia sudah tertanam secara permanen ya. Tertanam secara permanen kalau misalkan kita memang mengetahui komponen dalam atau apa komponen yang ada di dalam komputer itu sendiri, sebenarnya kita bisa melakukan upgrade prosesor. Tetapi biasanya kalau di-upgrade keseluruhannya di-upgrade karena kalau misalkan tidak cocok, tidak bisa berjalan juga ya, yang upgradean terbaru tidak memenuhi. Kalau misalkan memori kita di bawah, memori kita sekitar misalkan 2 giga, pakai yang ingin punya kita sekarang misalkan Pentium ya. Sekarang ini prosesornya Gen 8 generasi prosesornya misalkan. Tapi memori kita tidak memenuhi, maka tidak juga bisa berjalan ya, atau juga sebaliknya juga tidak bisa berjalan karena sebenarnya sudah tertanam secara permanen. Tetapi kalau kita hendak mengupgrade memori bisa membantu sedikit kinerja dari sumber daya pada sistem itu. Tapi kalau misalkan tidak sesuai, harus disesuaikan juga ya, harus cocok. Misalkan kalau tidak cocok, tidak match juga tidak bisa berfungsi upgrade-annya. Jadi kalau untuk upgrade, kalau seperti kayak kita ini masih pemula, masih baru belajar, dikhawatirkan nanti tidak berfungsi dan kita sudah beli yang terlanjur mahal ya, karena menurut kita yang mahal, mungkin menurut kita yang mahal dan juga dengan prosesor yang sekarang ini generasi 8 ingin kita tanamkan, ingin kita upgrade di prosesor komputer kita, tapi ternyata keseluruhan komponen yang lain tidak mendukung, maka tidak bisa berjalan. Nah, tentunya kita harus mengetahui pasangan dari prosesor itu apa, memorinya harus berapa, kalau misalkan Gen 8, kemudian ruang harddisknya, kalau ruang harddisk itu menyesuaikan ya, sesuai dengan kebutuhan pengguna sebenarnya. Kalau untuk penyimpanan hanya penyimpanan sederhana dan melakukan program yang sederhana, mubazir juga kita upgrade ke Gen 8 kalau tidak dimanfaatkan gitu. Tapi kalau misalkan sudah sesuai dengan kebutuhan kita, ya tidak masalah juga ya. Jadi harus disesuaikan, harus dicocokkan dulu karena sebenarnya prosesor itu sudah tertanam secara permanen. Kalau misalkan kita salah untuk mengupgrade, salah menempatkan atau salah posisi, juga nanti khawatirnya tidak bisa memberikan pelayanan maksimal, tetapi malah sebaliknya ya, malah tidak bisa berfungsi lagi nanti komputernya, kayak seperti yang seperti yang tadi yang saya sampaikan di awal ya, layanan yang ada pada sistem operasi tadi terkait dengan komponen layanan pada sistem operasi. Saya kira itu ada tambahan dari yang lain mungkin bisa menjelaskan. Andrian Pak Wah, bisa dipahami enggak? Siap, bisa Pak. Yang lain bisa, boleh? Pak. Yang lain boleh bertanya?